Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik, memberikan kami waktu yang indah ini untuk boleh membaca merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami untuk kami boleh paham dan dapat melakukan kebenaran-Mu. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan renungkan bersama-sama dari Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita 11, 12, dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauh dari mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah memperjuangkan pemberitaan Injil yang murni. Masih dalam topik yang hampir sama dengan topik yang semula atau yang lampau. Dan kita melihat pada bagian ini masih memiliki latar belakang yang persis dan hampir sama dengan Kisah Para Rasul pada pasal 15. Di mana ada suatu ketika yang namanya sidang di Yerusalem, dan pada sidang itu telah diputuskan bersama-sama bahwa pelayanan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, bahkan semua orang diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan, beriman kepada Kristus Tuhan, mereka dibenarkan. Dan keselamatan itu diterima hanya karena kasih karunia Allah, bukan perbuatan manusia, bukan karena Taurat, bukan karena sunat atau hukum-hukum Yahudi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan di sidang itu sebenarnya Petrus juga berbicara menyaksikan tentang kebenaran Injil, di mana dia juga bersaksi tentang kebenaran, di mana Tuhan menyuruhnya pergi ke rumah Kornelius, seorang perwira tentara Roma, dan memberitakan Injil kepadanya, dan pelayanan itu sungguh berhasil. Dan itulah yang memberikan peneguhan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada sidang itu, bahwa seorang dibenarkan hanya karena iman, seorang diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Namun tidak lama setelah itu, apa yang kita baca di sini, di mana Petrus datang ke Antiokhia dari Yerusalem. Ketika dia datang di sana, pada awalnya dia membuat dirinya diterima atau bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi di persekutuan yang ada di Antiokhia. Jemaat Antiokhia adalah jemaat campuran. Di dalamnya ada orang Yahudi dan juga ada orang non-Yahudi. Dan ketika dia berada dalam persekutuan itu, dia tidak membeda-bedakan yang mana Yahudi dan mana non-Yahudi. Dia makan sehidangan dengan mereka pada awalnya. Tapi dikatakan ini kepada kita, ketika orang-orang yang datang dari Yerusalem, yaitu golongan Yakobus, datang ke sana, maka dia mulai memisahkan dirinya dari orang-orang non-Yahudi itu. Dan itu sesuatu yang mengejutkan bagi seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus mencela tindakan itu, bukan hanya persoalan masalah makan dan minumnya, tapi berbicara tentang kemurnian Injil ke depan, kemurnian pemberitaan itu. Dan itulah yang dicela oleh Rasul Paulus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus bahkan mengatakan bahwa sifat yang seperti itu sifat yang disebut sebagai munafik, dan bahkan juga akan menyeret banyak orang lagi kepada kesesatan. Dan bahkan kalau kita membaca ayat 13, seorang yang ternama, rekan Rasul Paulus sendiri terseret di dalam kegerakan itu atau kepada apa yang dilakukan oleh Petrus itu, yaitu seorang yang bernama Barnabas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa penyimpangan dari seorang
hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, itu akan mengakibatkan yang lain juga akan terseret mengikuti apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Tatkala seorang memberitakan hal yang salah, maka sedikit demi sedikit akan mempengaruhi orang yang lain, dan bahkan juga akan menyeret orang lain kepadanya. Dan jika yang terseret itu adalah tokoh-tokoh gereja, maka yang akan terseret lebih banyak lagi adalah jemaat. Jemaat dikasih Tuhan. Tentunya Paulus tidak mengizinkan dan menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Dia menginginkan pemberitaan Injil yang murni itu terus terjaga. Dan itulah sebabnya dia mencela, menegur secara langsung apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak mungkin begitu gampang mencela Rasul Petrus dengan membaca ayat ini. Kita boleh mengingat bahwa seorang rasul ini yang hebat luar biasa, yang berkhotbah bahkan pada hari Pentakosta 5.000 orang bertobat. Yang bahkan dikatakan bahwa dia adalah seorang tokoh yang luar biasa sebelum itu juga. Ketika Yesus bertanya mengenai siapa dirinya, murid-murid tidak dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tepat. Tapi Petrus ini berkata bahwa engkau adalah Mesias, memberikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Tatkala Yesus berjalan di atas air di danau, dan ketika murid-murid takut untuk menghampirinya, dia berkata, izinkan aku datang menghampirimu. Dia datang berjalan di atas air dan hampir juga tenggelam pada akhirnya. Ketika di Getsemani, orang-orang yang hendak menangkap Yesus, dia menghunuskan pedangnya, agar dengan demikian dia berharap melindungi Yesus. Tapi ada hal-hal lain yang sangat mengejutkan juga. Dan kala Yesus sudah ditangkap dan sudah waktunya hampir disalibkan, dia menyangkal Yesus. Itulah sifat kemanusiaannya. Begitu gampangnya dia menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan ketika dia menjaga kehidupannya sebagai kehidupan Yahudi, ketika Roh Kudus berbicara kepadanya untuk dia tidak membeda-bedakan orang, dengan menunjukkan kepadanya gambaran makanan-makanan yang haram, dia pun menyetujui untuk dia pergi ke rumah seorang perwira Roma, yaitu Cornelius, memberitakan Injil dan menjangkau orang itu kepada Kristus Tuhan. Bahkan ketika di sidang Yerusalem, dia berbicara kepada tua-tua, kepada para penatua dan para tokoh gereja pada waktu itu. Dia berbicara di sana untuk meyakinkan bahwa keselamatan diberikan kepada semua orang tanpa harus mengikuti tata ibadat Yahudi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah profil dari seorang Petrus ini. Tetapi dia juga terjatuh dalam kelemahan. Dan ketika dia terjatuh dalam kelemahan, dia menjaga dirinya karena dia mengetahui ada orang-orang yang datang dari Yerusalem. Dia berpikir bahwa akan ada menjerat dia dengan mengajarkan kasih karunia, kebebasan. Itulah ketakutannya. Dan ketika dia merasa kekhawatiran yang seperti itu mengakibatkan dia untuk tidak menempatkan diri yang membela Injil itu lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia hendak mencoba menjaga dirinya untuk nyaman, aman, tanpa mengambil sifat yang tegas dan benar untuk kekokohan berita Injil. Itulah yang dia lakukan. Dan Paulus tidak menginginkan hal yang seperti itu. Dibutuhkan seorang yang tegas untuk menegur, mencela, untuk menasihati, untuk mengingatkan kembali agar Petrus kembali kepada pelayanannya yang murni. Dan itu adalah seorang Rasul Paulus. Dan di zaman ini juga kita harus melakukan hal yang sama. Ada mungkin teman-teman kita yang lain telah hampir meninggalkan pemberitaan Injil yang benar. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan hal itu sehingga semakin banyak terseret dalam kebinasaan dan kesesatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memberitakan kebenaran kepada mereka. Kita harus menegur setiap yang salah. Dan kita harus bangkit untuk memberitakan kebenaran di tengah zaman kita yang juga sudah hampir-hampir tenggelam ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di berbagai pelayanan
Bahkan mimbar-mimbar gereja pada saat ini sudah mulai mencoba mengubah pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Sehingga mereka mencoba mencampurkan kasih karunia Allah dengan hukum-hukum dan kemampuan-kemampuan usaha manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada gereja-gereja tertentu atau mungkin mimbar-mimbar gereja tertentu memberitakan bahwa selamatkan tidak hanya beriman kepada Kristus Tuhan, tapi karena baptisannya, atau karena perjamuan kudusnya, atau mungkin karena persembahannya, atau mungkin karena ketaatannya. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang tegas untuk mengingatkan ini kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa dilakukan oleh Paulus ini bukan karena hanya melihat Petrus meninggalkan persekutuan masalah sehidangan makan dan minum, tapi lebih daripada dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, itulah yang dicela. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Penyampaian mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Itulah yang dicela oleh Rasul Paulus ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan menjadi gentar di tengah zaman ini tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang lain telah meninggalkan kebenaran Injil. Kita harus lebih teguh memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Dan bagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang saat ini merenungkan firman Tuhan, pertanyakan kembali, apakah saya diselamatkan karena kasih karunia? Apakah saya benar-benar telah hidup sesuai dengan kebenaran Injil? Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah saya bersikap munafik? Ini menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Ampunkan kami Tuhan jika kami sering salah di hadapan Tuhan. Mungkin kami sering menjaga diri kami untuk tidak terjerumus kepada perkataan-perkataan orang lain yang mungkin menyudutkan kami, sehingga kami berkompromi akan kebenaran Injil-Mu. Kami berdoa, ampuni kami Tuhan, biar kami semua menjadi orang-orang yang teguh dengan kebenaran Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan, teguhkan kepercayaan mereka di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang mendengarkan kami belum menerima Engkau, tuntun mereka kepada kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan terkasih nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Tuhan menginginkan kita untuk kita teguh dalam kebenaran Injil. Bukan menjadi seorang Kristen yang munafik, tapi menjadi seorang Kristen yang teguh mempertahankan kebenaran Injil dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Haleluya.